Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam video pembelajaran ekonomi kelas 12 dengan tema persediaan barang dagang. Masih bertemakan tentang akuntansi perusahaan dagang. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu persediaan barang dagang. Ya, yang akan dibahas adalah yang pertama, pengertian persediaan barang dagang, kemudian metode pencatatan persediaan barang dagang, yang ketiga, metode perhitungan persediaan barang dagang, kemudian metode perhitungan HPP, dan nanti kita akan membandingkan dari ketiga metode, ada yang disebut FIFO, LIFO, dan average. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah tentang persediaan barang dagang. Apa itu persediaan barang dagang? Nah, jadi persediaan barang dagang ini adalah salah satu yang membedakan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Nah, di perusahaan jasa tidak ada persediaan barang dagang ini. Persediaan barang dagang itu adalah ketika perusahaan itu membeli barang yang tujuannya adalah untuk dijual kembali. Nah, tetapi dijualnya di sini adalah karena memang ya operasional perusahaan tersebut adalah menjual barang tersebut. Misalnya yang operasionalnya adalah menjual kursi, kayak gitu ya. Nah, jadi ketika perusahaan tersebut membeli kursi, maka kursi tersebut akan diakui sebagai persediaan barang dagang, bukan lagi peralatan. Nah, tetapi ketika perusahaan tersebut adalah perusahaan misalnya sembako, kemudian dia membeli kursi, berarti si kursi tersebut diakui sebagai peralatan. Kenapa? Karena memang perusahaan tersebut tidak menjual belikan kursi, begitu ya. Oke, selanjutnya ada penilaian persediaan. Penilaian persediaan ini ada berdasarkan pendekatan harga pokok penjualan atau HPP dan selain pendekatan harga pokok penjualan. Nah, di sini kita akan membahas yang menggunakan pendekatan harga pokok penjualan. Nah, kita akan mengabaikan dulu nih yang pendekatan selain HPP. Nah, untuk pendekatan HPP ini dia ada dua sistem. Yang pertama, sistem periodik, yang kedua disebut dengan sistem perpetual. Nah, di sistem periodik dan sistem perpetual ini ada metode yang disebut FIFO, LIFO, dan average. Nah, semua ini akan kita bahas di video kali ini. Kita akan membahas tentang sistem periodik, sistem perpetual, FIFO, LIFO, dan average. Oke, selanjutnya itu adalah tentang metode periodic inventory system atau metode persediaan periodik. Nah, jadi metode periodik ini dia pada saat terjadi pembelian maupun pada saat terjadi penjualan itu tidak diakui atau tidak dicatat dalam jurnal terkait persediaan dan juga HPP. Nah, perusahaan akan mengetahui jumlah persediaan itu ketika perusahaan tersebut melakukan cek fisik di gudang. Nah, oke. Di sini ada contoh soalnya. Jadi pada tanggal 20 Mei 2015, perusahaan menjual barang dagang secara kredit sebesar 200.000. HPP barang tersebut adalah 160.000. Nah, kemudian bagaimana cara mencatatnya? Dengan metode periodik. Nah, untuk metode periodik itu hanya ada satu pasang jurnal, satu pasang jurnal, karena memang jurnal ini dia harus selalu berpasangan. Satu pasang yaitu karena di kredit otomatis akan menyebabkan piutang, dan sisi lain adalah penjualan karena memang itu adalah transaksi penjualan. Nah, cukup sampai di sini untuk metode periodik. Kita akan membandingkannya dengan metode selanjutnya yaitu metode perpetual. Apa itu metode perpetual? Nah, jadi untuk metode perpetual ini, setiap terjadi transaksi terkait persediaan, entah itu pembelian maupun penjualan, maka harus dicatat dalam jurnal umum. Karena harus dicatat dalam jurnal umum, maka perusahaan tersebut akan mengetahui jumlah persediaan tanpa mengecek ke gudang. Nah, di sini ada contoh soalnya ya. Pada tanggal 20 Mei, perusahaan menjual barang dagang secara kredit senilai 200.000. HPP dari si barang tersebut adalah 160. Bagaimana pencatatan barang tersebut dengan metode perpetual? Itu adalah sama seperti tadi ya, ada piutang usaha dan juga penjualan. Nah, untuk metode periodik itu berhenti sampai di situ saja. Nah, untuk metode perpetual itu ada dua pasang jurnal. Jurnal yang pertama adalah piutang usaha pada penjualan, kemudian jurnal yang kedua adalah terkait harga pokok penjualan pada persediaan. Jadi metode perpetual ini ada dua
jurnal, 2 pasang jurnal. Nah, walaupun dia ribet di awal, tetapi kelebihan dari metode perpetual ini adalah perusahaan akan mengetahui berapa banyak persediaan dia yang ada di gudang tanpa melakukan cek fisik. Oke, selanjutnya adalah kita mempelajari tentang metode perhitungan. Kalau tadi adalah metode pencatatan, ada periodik dan perpetual. Kalau sekarang kita akan membahas tentang metode perhitungan harga pokok penjualan dan juga persediaan. Oke, kenapa sih kita harus belajar? Kenapa sih ada metode ini? Jadi metode FIFO, LIFO, dan average itu ada karena kan di dalam perusahaan dagang itu kan dia membeli barang dagang ya, dan barang dagang yang dia beli itu dia kan harganya berbeda-beda. Misalnya dia beli pertama harganya misalnya dapat 1.000, tapi ketika dia beli lagi ternyata harganya naik. Tetapi kan di gudang ini masih ada barang kan, kemudian ada lagi barang yang datang yang baru. Nah itu di perusahaan dagang itu bingung kan, otomatis perusahaan itu bingung nih pakai yang mana, pakai harga yang lama kah atau pakai harga yang baru sebagai pengakuan harga pokok penjualannya, kayak gitu. Nah di sini ada 3 metode. Metode yang pertama disebut FIFO, metode yang kedua disebut LIFO, metode yang ketiga disebut average. Nah untuk metode FIFO ini adalah first in first out ya, first in first out atau pertama masuk pertama keluar. Jadi metode ini menyatakan bahwa yang pertama kali masuk adalah yang dijual duluan. Jadi pertama kali masuk itu yang dijual duluan. Oke, misalnya contohnya kayak gini ya. Misalnya di sini ustazah punya 4 bolpen, atau ustazah itu adalah toko yang menjual belikan bolpen. Nah, di tanggal 1 Januari 2021, nah ustazah tuh beli 4 bolpen dengan harga 1.000 misalnya. 4 bolpen dengan harga 1.000. Nah, kemudian di tanggal 5 Januari 2021, ustazah beli lagi nih bolpen. Anggap aja bolpen ini sama ya, sama dengan yang ini, tetapi dia memiliki harga yang berbeda. Nah, tadi kan ini 1.000 ya. Nah, ini ternyata harganya sudah naik nih menjadi 1.200. Jadi kan di sini ustazah punya 2 kelompok bolpen. Yang pertama bernilai 1.000, yang kedua itu satunya itu harga belinya adalah 1.200. Jadi yang pertama ustazah beli 4, yang kedua ustazah beli 3. Ya berarti di sini kan ustazah punya 7 bolpen dengan 2 kelompok harga yang berbeda. Nah, untuk metode FIFO misalnya nih di tanggal 5 tadi kan beli nih, berarti punya 7. Kemudian di tanggal 10 itu ada yang beli bolpen ini. Misalnya beli 2, berarti diambilkan dari mana nih? Dari yang pertama beli ini tanggal 1, atau yang pertama, atau yang beli kedua di tanggal 5. Nah, kalau metode FIFO ini ya, metode FIFO yang dijual pertama atau yang diambil untuk dijual pertama itu adalah yang pertama masuk atau yang pertama dibeli. Yang pertama dibeli adalah yang bolpen harga 1.000. Maka ketika dia membeli 2 bolpen, dikasihnya yang harga pokok penjualannya. Ingat ya, ini harga pokok penjualannya yang 1.000. Jadi kita menulis harga pokok penjualan dia adalah 1.000 kali 2.000. Maka sekarang di gudang itu tinggal 2 bolpen yang harga 1.000 dan 3 bolpen yang harga 1.200. Itu adalah metode FIFO. Nah, salah satu kelemahan dari metode FIFO ini adalah salah satu kelebihan dari metode FIFO dibandingkan dengan LIFO adalah, nah jadi karena dia yang pertama dibeli itu pertama kali dijual, maka ini juga untuk menghindari adanya expired gitu ya, menghindari adanya expired atau kadaluarsa gitu. Jadi karena memang yang pertama dibeli, yang pertama juga dijual. Nah, metode selanjutnya adalah metode LIFO atau last in first out. Last in first out berarti yang terakhir dibeli, yang pertama kali dijual, kebalikan dari si FIFO tadi. Oke, jadi contoh ya, tadi ya ustazah di tanggal 1 sudah kan beli nih 4, harganya tadi 1.000.
harga satunya 1000 ya, harga satunya 1000. Kemudian di tanggal 5 Ustazah beli lagi nih 3 bolpen, harganya 1200. Kita anggap bolpen ini sama ya, ini biar untuk memudahkan aja pakai bolpen yang berbeda. Nah dia itu misalnya tadi kan di tanggal 10 gitu ada yang beli 2 bolpen, ada yang beli 2 bolpen. Terus gimana nih, diambilkan yang mana? Diambilkan yang nilai 1000 atau diambilkan yang nilai 1200? Nah untuk metode, kalau yang Vivo tadi kan diambilkan yang ini nih, diambilkan yang ini. Nah untuk metode LIFO itu diambilkan yang terbaru, yang terakhir kali dibeli. Yang terakhir dibeli adalah yang ini. Jadi dia dikasih yang harga pokok penjualannya 1200 gitu, jadi 1200. Nah berarti di gudang sisa 4 bolpen seharga satuannya 1000 dan 1 bolpen seharga 1200. Oke, pertanyaan lagi. Nah terus Ustazah, kalau misalnya dia ternyata belinya lebih dari 3 gimana? Misalnya kan kita kan beli terakhir 3 nih, nah terus misalnya dia belinya 5, berarti gimana? Ya 3 ini dia ambil duluan, terus yang 2 ambil dari mana? Yang beli sebelumnya, berarti ngambil dari sini 2. Ini yang LIFO ya. Kalau misalnya yang Vivo tadi dia belinya 5 kan yang pertama dia beli 4, satunya ngambilnya dari sini kayak gitu. Itu metode LIFO, last in first out. Nah salah satu kekurangannya lagi adalah si LIFO ini, karena dia yang terakhir kali masuk itu yang pertama kali dijual, maka barangnya di dia ini sering expired gitu. Karena ya yang pertama kali masuk kan biasanya memang yang terakhir kali masuk ya, maaf, yang terakhir kali masuk itu kan biasanya barangnya nilai apa ya, nilai atau masa kedaluarsanya itu kan semakin panjang kan otomatis ya. Jadi kalau misalnya yang pertama kali masuk, yang terakhir kali masuk itu dijual pertama kali, otomatis yang dulu-dulu kan masih ada di gudang nih, banyak gitu ya, masih ada di gudang. Nah otomatis dia akan memperbesar peluang untuk barang-barang atau persediaan dia itu expired, seperti itu. Oke, kemudian terakhir adalah metode rata-rata tertimbang. Nah kalau si Vivo tadi memperhatikan waktu pembelian, kalau si average ini tidak memperhatikan waktu pembelian, jadi yang dihitung adalah rata-rata. Jadi tadi kan di tanggal 1 Ustazah 1 Januari 2021 ya, Ustazah kan beli nih 4 bolpen seharga satunya 1000. Nah kemudian di tanggal 5 Ustazah nih beli lagi nih bolpen seharga 1200. Kalau di average ini dia tidak peduli yang tanggal yang 1000 ini dibeli kapan, atau yang dibeli pertama itu harganya berapa, itu dia tidak akan peduli, karena ketika terjadi pembelian dia itu akan menghitung berapa rata-ratanya dia. Maka dihitung nih 1000 kali 4 4000 tambah 1200 kali 3 3600 gitu ya, berarti 7600 dibagi dengan 7, baru nanti akan ketemu rata-rata dari harga masing-masing si bolpen ini. Itulah yang digunakan untuk menghitung harga pokok atau untuk mengetahui harga pokok penjualan dari si bolpen ini masing-masingnya berapa, begitu ya kalau di rata-rata. Oke, kita langsung masuk ya ke contoh soal Vivo. Nah, perusahaan mencatat persediaan barang dagang dengan metode Vivo. Jadi biasanya memang perusahaan itu, masing-masing perusahaan itu memiliki metodenya sendiri-sendiri. Misalnya perusahaan pakai Vivo, perusahaan B pakai LIFO, dan ketika dia sudah memutuskan dia menggunakan metode Vivo itu, maka ya dia harus menggunakan metode Vivo. Nggak boleh dalam 1 tahun itu misalnya Januari dia pakai Vivo, Februari dia pakai LIFO, itu dia tidak boleh, dia harus konsisten. Oke, kemudian ini contoh soal Vivo. Perusahaan mencatat persediaan barang dengan metode Vivo. Berikut ada data yang diperoleh perusahaan Maret 2013. Jadi tanggal 3 Maret itu melakukan pembelian 4000 unit harga satunya 8000. Kemudian tanggal 10 Maret membeli lagi 12000 unit harga satuannya 880. Ini kan berbeda ya. Kemudian tanggal 26 Maret itu melakukan penjualan 8000 unit dengan harga jual dia, ini harga jual ya, 950. Nah, dalam perhitungan harga pokok pembelian ini kita mengesampingkan dulu harga jual. Harga jual ini dipakai untuk apa? Untuk mengetahui berapa besarnya penjualan dia. Penjualan ini digunakan untuk menghitung laba kotor.
Kemudian tanggal 29 Maret itu ada pembelian 4.000 unit seharga 830 per unitnya. Oke, diminta berapa nilai persediaan akhir, berapa nilai HPP, dan hitung laba ruginya, laba kotornya dia. Oke. Nah, di sini di tanggal 3 Maret, tanggal 3 Maret itu dia kan tadi beli ya 4.000 kali 800, jadi 3.200.000 ditaruh di persediaan saldonya dia. Kemudian tanggal 10 dia beli lagi nih 12.000, harganya kan beda nih. Nah, ditulis lagi begini, karena di harga beda maka tidak boleh dicampur. Tapi kalau misalnya nanti ternyata pas beli harganya masih sama, ya campur aja 4.000 tambah 12.000. Tapi karena ini berbeda harganya, maka dipisah. Oke, kemudian tanggal 26 itu ada penjualan sebesar 8.000. Nah, 8.000 itu ngambilnya dari mana? Karena dia ini FIFO, first in first out. Jadi yang pertama kali diambil dari yang pertama nih, 4.000 dulu, 4.000 kali 800, karena harga yang 4.000 adalah 800. Kemudian yang kedua 4.000 selanjutnya, karena kan dia jualnya tuh 8.000, jadi kan masih kurang 4.000 kali dengan 880, sehingga persediaan dia yang ada di gudang ini 8.000 ini bukan dapat dari 4.000 tambah 4.000 ya, tapi dari 12.000 ini dikurang dengan 4.000, karena kan yang 4.000 ini kan sudah habis nih, yang 4.000 pertama jadi habis, kemudian 12.000 dikurang 4.000 masih 8.000, harganya masih menyesuaikan yang 880. Terus ustazah yang 950 tadi kok nggak ditulis? Itu nanti untuk menghitung laba kotor. Nah, kemudian di tanggal 29 ya, itu kan dia beli lagi nih 4.000, harganya turun 830. Nah, kemudian 8.000 yang ini ditulis lagi, kemudian ditambah lagi dengan 4.000 yang dia baru beli seharga 830. Jadi gini ya, kalau misalnya ditanya berapa nilai persediaan akhir dia, nilai persediaan akhirnya adalah 12.000 dengan rincian, 8.000 dengan harga beli 880, dan 4.000 dengan harga beli 430. Jadi harus dipisah. Oke, nah ini ya persediaan akhir. Persediaan akhirnya dapat dari mana? 10.360 ya dapat dari 7.040 ditambah dengan 3.320. Oke, di sini kan tuh ya. Nah, 10.360. Kemudian HPP ini dapat dari mana ustazah? Dapat dari si penjualan, jadi ditotalkan di sini ya. Nah, inilah bedanya kalau misalnya terus kenapa persediaan gak ditotalkan dari atas sampai bawah? Tidak ya, untuk persediaan tidak ditotalkan dari atas sampai bawah, tapi yang ditotalkan hanya tanggal akhirnya saja. Tapi kalau nanti HPP itu di sini ada lagi itu dijumlahkan. Nah, laba atau rugi kotornya baru dari sini. Terus dapat penjualan 8.000 dari mana? Ya kita lihat penjualan dia berapa unit, 4.000 8.000 kali, kenapa nggak dikalikan 800 atau 880? Karena tadi di awal di soal tadi dikatakan bahwa harga jual dari si si barangnya itu adalah senilai 950. Makanya tadi di awal sudah bilang nilai 950 adalah digunakan untuk menghitung laba rugi kotor. Nah, dia 8.000 kali 950 kemudian dikurangi dengan HPP 6.720, mendapatkan laba 880. Karena di sini positif ya, penjualan lebih besar daripada HPP, itu akan menyebabkan laba. Tetapi ketika penjualan ini lebih kecil dibandingkan dengan HPP, itu tidak mungkin sih ya, tapi itu akan menyebabkan rugi. Tapi ya bisa jadi ketika perusahaan tersebut melakukan untuk biasanya ini perusahaan-perusahaan baru, dia untuk menarik minat dari konsumen untuk datang untuk membeli di tokonya dia. Itu biasanya kan dia kasih sale dulu tuh. Nah, itu biasanya dia bisa aja terjadi kerugian. Oke, selanjutnya adalah LIFO, masih dengan soal yang sama ya, karena nanti kita di akhir akan membandingkan si FIFO-LIFO average ini bagaimana gitu ya. Masih dengan soal yang sama. Oke, LIFO itu di tanggal 3 dia membeli 4.000 unit, tadi kan dengan 5.000 8.000 masih sama. Kemudian dibeli lagi. Nah, untuk beli itu mau FIFO mau LIFO nulisnya ya sama aja, kalau dia harganya beda
ditulisnya berdua begini, nggak boleh dicampur. Nah di sini ketika dia terjadi pembelian gimana? Nah ini akan udah mulai berbeda. Pembelian penjualan ya sudah mulai berbeda. Di sini kan tadi dia melakukan penjualan senilai 8.000. Nah 8.000 dia kan LIFO ya, last in first out. Jadi dilihat dari yang terakhirnya ada 12.000, sedangkan yang dia beli hanya yang dia jual hanya 8.000, maka langsung aja ditulis 8.000 dengan nilainya 880. Berarti kan dia masih punya persediaan 4.000 yang nilainya 800. Kemudian dia juga punya persediaan 4.000 dapat dari mana? Dari 12.000 kurang 8.000 ini. Nah, dengan nilai 880. Kemudian dia beli lagi 4.000, harganya ini berarti ditulis 3 begini. Udah mulai beda ya dengan si Vivo tadi. Persediaan akhir sama, mencarinya masih di sini, ini dijumlahkan semuanya. Kemudian HPP berarti si ini juga dijumlahkan semuanya. Kemudian dia laba, nah penjualannya dia pasti masih sama karena harga jual dia sama ya. Nah di sini ditekankan bahwa biarpun dia belinya itu beda-beda harga, tapi dia jualnya harganya sama. Nah di sini 7.600.000, HPP-nya dia 7.040.000. Kalau di Vivo tadi kita dapat untung 880 kalau tidak salah, di sini kita hanya dapat untung 560. Padahal yang kita beli sama dan yang kita jual pun sama. Jadi di sini sudah mulai terlihat bahwa berbeda metode itu akan menghasilkan laba yang berbeda. Yang terakhir adalah average. Langsung saja ke soal karena langsung saja ke jawaban karena soalnya sama. Tanggal 3 dia beli, tulis aja. Nah di tanggal 10 dia beli lagi nih. Kalau tadi dia ditulisnya atas bawah 2, nah kalau average ini dia dicari rata-ratanya dia berapa itu ya, dicari rata-ratanya dia berapa. Nah dia beli nih senilai, dia beli 12.000, harganya 890. Nah di sini loh harganya kok masih sama saja 880. Nah di sini dilihat dia punya 16.000 dengan harga 860. 860 dapat dari mana? Ini dikalikan, dijumlahkan, baru dibagi dengan si unit, maka akan ketemu 860. Kalau tidak percaya silahkan dibuktikan. Jumlahkan ini, kemudian ini dibagi dengan ini, pasti akan ketemu 860. Kemudian ketika terjadi penjualan ya langsung aja 8.000 kali 860. Si persediaannya pun atau saldonya 8.000 kali 860. Kemudian sini di tanggal 29 itu dia melakukan pembelian lagi, nilai 830, tulis di sini dulu. Kemudian baru dia cari lagi 12.000 kali 850 dapat dari mana? Kalikan kan ketemu nih ya. Kalikan, kemudian ini dijumlah baru dibagi, pasti dapatnya 850. Silahkan dibuktikan. Jadi kalau metode average itu memudahkan di sisi penjualannya, di penjualan, tapi ketika terjadi pembelian itu lumayan rumit karena kita harus menghitung berapa rata-ratanya dia. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan, belum ya, ternyata masih ada jawaban dari average tadi kan belum ya. Jadi persediaan akhir dia 10.200.000, HPP-nya 6.880, masih dengan cara yang sama ya, dapatnya persediaan akhirnya dapatnya ya otomatis dari sini. Nah lebih gampang lagi karena sudah ada di sini persediaan akhirnya. Kemudian HPP-nya lebih gampang lagi 6.880 di situ. Kemudian dia penjualannya masih sama, jadi mau metode average Vivo untuk penjualan itu tidak akan berpengaruh karena memang harga jual mau dia pakai metode Vivo average itu ya sama aja gitu di perusahaan itu, nggak akan ngefek. Kemudian di HPP, nah dia di sini laba kotornya dapat 720. Sekarang kita bandingkan dari ketiga metode ini, kira-kira mana yang akan menghasilkan persediaan paling banyak, kemudian mana yang menghasilkan HPP paling banyak, dan mana yang menghasilkan laba kotor paling banyak. Nah mana sih? Kita lihat ya. Untuk metode Vivo itu menghasilkan persediaan 10.300.000, Vivo 10.040.000, average 10.200.000. Jadi untuk menghitung persediaan ini paling menguntungkan menggunakan metode Vivo. Nah
Sini ya. Kemudian, nah ini disclaimer ya. Disclaimer ini ketika kondisinya adalah harga beli barang tersebut mengalami kenaikan. Mengalami kenaikan, maka dia akan menghasilkan nilai persediaan itu lebih besar. Tapi biasanya ketika harga si barang tersebut turun, itu si LIFO akan menghasilkan nilai persediaan yang lebih besar. Oke, jadi nih nggak selalu paten ya bahwa kalau Vivo pakai Vivo persediaan pasti lebih tinggi dibandingkan LIFO, itu tidak, itu nggak ngefek. Kemudian HPP. Nah, untuk HPP si LIFO ini HPP-nya paling besar, labanya si Vivo labanya lebih besar. Nah, kondisi seperti ini mana sih yang menguntungkan perusahaan? Semakin tinggi persediaan dan semakin tinggi laba itu semakin bagus. Tapi ketika persediaan sama laba ini semakin kecil itu semakin jelek, berarti kinerja perusahaannya tidak bagus. Kemudian untuk HPP itu juga jadi HPP ini dia paling berbeda dari persediaan dan laba kotor. HPP ini justru dia harus semakin kecil. Di HPP ini semakin kecil semakin bagus, persediaan semakin tinggi semakin bagus, laba kotor semakin tinggi semakin bagus. Nah, di sini terlihat bahwa kalau di orang ini ya, di semboyan akuntansi itu di dalam perusahaan itu yang mendatangkan pendapatan perusahaan adalah divisi marketing, tetapi yang mencetak laba perusahaan adalah divisi akunting. Kenapa? Karena di sini terlihat ya bahwa perbedaan metode ini akan menyebabkan nilai laba yang berbeda. Padahal kenyataan yang ada di gudang itu barangnya ya sama, kemudian yang dijual pun jadi nggak paten maksudnya yang bener-bener real. Oh, ini barangnya ini tuh nggak seperti itu sih sebenarnya. Pokoknya ini dari sisi akuntansinya aja gitu. Kok dari sisi gudangnya itu mungkin ada lagi metode lainnya kayak gitu. Jadi sebenarnya mau Vivo LIFO average itu yang ada di gudang pun sama, yang dia jual sama, tetapi ternyata menghasilkan laba kotor yang berbeda. Keren kan ya akuntansi. Oke, mungkin sekian video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menambah kecintaan kalian gitu ya dengan pembelajaran akuntansi di kelas 12 ini. Karena harus cinta, karena memang kita dalam 1 tahun ini selalu belajar akuntansi. Sekian dari Ustazah, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di pelajaran ekonomi semester genap kelas 12. Ya, jadi di semester genap ini kita masih membahas tentang akuntansi. Jika di semester ganjil kemarin kita mempelajari tentang akuntansi perusahaan jasa, di semester ini kita akan mempelajari tentang akuntansi perusahaan dagang. Jadi apa sih sebenarnya perbedaan dari perusahaan dagang dengan perusahaan jasa? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai pembahasan akuntansi perusahaan dagang ini, maka di video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis perusahaan berdasarkan aktivitasnya. Kemudian ada beberapa ketentuan yang membedakan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Nah, oke, langsung saja kita mulai tentang jenis-jenis perusahaan. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, itu ada jenis-jenis perusahaannya. Jadi berdasarkan aktivitas pokoknya dia, perusahaan itu dibagi ke dalam 3. Yang pertama ada perusahaan jasa, yang kedua ada perusahaan dagang, dan yang ketiga ada perusahaan manufaktur atau biasanya sering kita sebut sebagai perusahaan industri. Nah, di perusahaan jasa tentunya sudah khatam ya, karena sudah kita pelajari di semester sebelumnya. Nah, oke, jadi di semester ini kita akan mempelajari tentang perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur itu akan dipelajari di kuliah. Jadi yang mengambil jurusan akuntansi itu dia akan membahas tentang akuntansi perusahaan manufaktur. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih perbedaan dari ketiga perusahaan ini. Nah, jadi kita membahas perbedaannya dilihat dari 3 aspek. Yang pertama produk yang dia jual, kemudian ada asal produknya dia, kemudian ada aktivitas pokoknya dia. Nah, dari produknya, untuk perusahaan jasa itu dia menjual produk yang tidak kasat mata atau tidak bisa kita pegang. Sementara untuk perusahaan dagang dan juga manufaktur,
produknya dia itu bisa diraba atau bisa dilihat dengan kasat mata. Contohnya misalnya sepatu, tas, sandal, dan lain sebagainya yang bisa kita pegang produknya. Nah, kemudian dari segi asal produknya, di perusahaan jasa asal produknya itu berasal dari pemilik, biasanya adalah keahlian pemilik. Contohnya misalnya bengkel. Nah, bengkel itu kan dia apa modalnya dia? Modalnya tentunya adalah keahlian pemiliknya itu sendiri. Kemudian dari kalau di perusahaan dagang dan manufaktur, asal produknya dia itu biasanya berasal dari pihak ketiga. Jadi di perusahaan dagang itu dia membeli barang dari pihak ketiga. Di perusahaan manufaktur pun begitu. Tetapi ada yang membedakan kedua perusahaan ini. Jika di perusahaan dagang itu yang dia beli adalah barang yang akan dia jual, sementara di perusahaan manufaktur yang dia beli adalah barang yang akan dia olah. Misalnya nih ya, di perusahaan dagang dia menjual gula. Di perusahaan dagang dia menjual gula pasir, maka perusahaan dagang itu akan membeli dari pihak ketiga ya gula pasir gitu. Nah, kalau di perusahaan manufaktur, ketika dia menjual gula pasir, maka dia akan membeli bahannya si gula pasir, yaitu tebu gitu ya. Kemudian aktivitas pokoknya. Nah, di perusahaan jasa, aktivitas pokoknya tentulah menjual jasanya dia. Kemudian kalau di perusahaan dagang, aktivitasnya adalah yang pertama dia membeli dari supplier, atau biasanya kalau di bahasa Jawa itu dikenal istilah kulaan gitu. Kalau di bahasa Indonesia sudah kurang paham ya. Kemudian setelah dia beli itu biasanya dia simpan. Nah, setelah dia simpan tentunya akan dia jual begitu, karena ending atau akhir dari perusahaan dagang itu ya tentunya adalah menjual barang. Nah, kemudian di perusahaan manufaktur itu lebih kompleks lagi. Jadi dia tadi membeli bahan atau membeli bahan mentah dari supplier, kemudian dia akan menyiapkan barang-barang tersebut. Setelah dia siapkan tentunya akan dia olah. Nah, ketika dia setelah selesai mengolah dan menjadi barang yang sudah siap untuk digunakan, maka dia akan menyimpan barang tersebut dan di akhir dia akan menjualnya. Jadi perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu berakhir menjual barang yang dia, kalau di manufaktur yang dia produksi, kalau di perusahaan dagang yang dia beli dari supplier. Oke, selanjutnya biar lebih jelas terkait perbedaan dari ketiga perusahaan itu. Nah, di sini sudah ada 3 gambar. Gambar yang pertama adalah penjahit, gambar yang kedua itu adalah toko kain, gambar yang ketiga itu adalah garment atau konveksi. Nah, di penjahit tentunya penjahit itu adalah menjual jasa. Kemudian di toko kain ya tentunya dia jual kain gitu. Masa di toko kain dia beli baju, kan nggak mungkin ada. Tapi kalau di penjahit dia bawa kain, dia nanti pulang bawa baju. Tapi kalau misalnya dia di toko kain ya dia datang ke situ ya beli kain, dia pulang bawa kain. Nah, kalau di garment atau di perusahaan konveksi itu biasanya dia yang dibeli dari supplier itu kain, tapi kemudian dia olah, bisa jadi yang dia jual adalah mungkin bisa sepatu, mungkin bisa baju, bisa tas dan lain sebagainya gitu ya. Oke, nah itu adalah gambaran realnya. Nah, kemudian ustazah kan biasanya itu kalau di penjahit itu kan dia bisa juga tuh kainnya yang belikan penjahitnya. Nah, penjahit yang kita maksud di sini adalah yang masuk kategori perusahaan jasa adalah penjahit yang murni ketika dia menjual jasa bikin bajunya dia. Nah, kemudian kalau misalnya dia jualan kain atau dia belikan kain itu kan berbeda ya. Apakah dia bisa masuk kategori manufaktur? Ya, menurut saya itu kurang cocok ya jika dimasukkan ke manufaktur, karena manufaktur itu benar-benar kegiatan utamanya dia itu mengolah. Nah, kalau di penjahit kan kegiatan utamanya dia adalah menjual jasa. Kemudian ada tahap kegiatan perusahaan dagang. Nah, seperti yang sudah dibahas di tabel perbedaan tadi ya, bahwa perusahaan dagang itu ada 3 kegiatan utamanya dia. Yang pertama adalah membeli dari supplier, yang kedua adalah menyimpan, dan yang ketiga adalah tentang menjual. Nah, jadi ketiga hal ini nanti akan kita bahas di akuntansinya. Jadi nanti ada akuntansi ketika dia membeli, akuntansi bagaimana ketika dia menyimpan, dan akuntansi bagaimana dia ketika menjual. Oke, ketentuan pada perusahaan dagang. Jadi ini ketentuan perusahaan dagang yang tidak ada dan belum kita bahas di perusahaan jasa, karena memang tidak ada di perusahaan jasa. Jadi ada 2 ketentuan. Yang pertama tentang syarat penyerahan barang, yang kedua adalah tentang syarat pembayaran. Nah,
kenapa harus kita belajar tentang syarat pembayaran? Ya karena memang di perusahaan dagang itu biasanya dia hampir tidak ada perusahaan dagang yang ketika barang dari supplier datang, misalnya ketika dia membeli barang dari supplier itu langsung dibayar, itu rata-rata tidak ada, mayoritasnya memang tidak ada. Jadi dia bayar ketika tagihannya itu datang gitu, ketika dia sepakatnya itu bayarnya kapan, kayak gitu. Nah, oke, untuk lebih jelasnya di sini ada ini terkait syarat penyerahan barang ya. Syarat penyerahan barang itu ada dua, ada FOB shipping point dan FOB destinasi. Nah, FOB shipping point ini ketika si pembeli dan penjual sepakat melakukan jual beli di gudangnya penjual. Jadi si pembeli dan penjual itu sepakat melakukan jual beli di gudangnya penjual, dan otomatis dari gudangnya penjual ke rumahnya pembeli itu menjadi tanggung jawab si pembeli, dan yang menanggung ongkos kirimnya pun si pembeli gitu. Nah, jadi di FOB shipping point itu tidak ada namanya gratis ongkir, jadi ongkir ditanggung oleh pembeli. Kemudian salah satu kerugiannya lagi adalah di shipping point ini adalah kan tadi kan penyerahan barang itu dilakukan di gudangnya penjual, maka ketika terjadi kerusakan antara gudang penjual dan rumahnya si pembeli itu menjadi tanggung jawab pembeli. Kenapa ya? Karena ya sudah si penjualnya merasa dia sudah melakukan transaksi, dia sudah tukar-menukar barang itu di gudangnya dia. Jadi dari gudang dia ke gudangnya pembeli itu menjadi tanggung jawabnya pembeli. Nah, kemudian kebalikan dari destinasi, kebalikan dari shipping point adalah FOB destinasi. Nah, FOB destinasi itu ketika pertukaran barang itu dilakukan di gudangnya pembeli. Jadi penjual dan pembeli ini sepakat melakukan pertukaran barang atau transaksi di gudangnya pembeli. Karena dilakukan di gudangnya pembeli, maka dari gudangnya penjual ke gudangnya pembeli yang bertanggung jawab dan yang membayar ongkos kirimnya adalah penjual. Nah, di destinasi untuk memudahkan, maka kita menyebutnya destinasi itu adalah gratis ongkir. Jadi shipping point itu program non gratis ongkir, kalau di destinasi itu adalah program gratis ongkir. Nah, kemudian salah satu kelebihannya lagi selain dia gratis ongkir, di destinasi ini karena pertukaran barang dilakukan di gudangnya pembeli, maka yang bertanggung jawab dan yang mengganti kerugian ketika ada barang-barang yang cacat dari gudangnya penjual sampai gudangnya pembeli adalah si penjual gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah terkait syarat pembayaran. Jadi di sini ada syarat pembayarannya. Biasanya itu modelnya begini tapi angkanya itu bisa diganti. Nah, untuk angka pertama di sini diberikan angka 2. Itu adalah besarnya diskon. Selanjutnya, angka selanjutnya di sini angka 10 itu adalah jangka waktu diskon. Selanjutnya, angka terakhir yaitu angka 30 adalah jangka waktu pembayaran. Jadi, di sini syarat ini dibaca penjual akan memberikan diskon 2% ketika pembeli membayar 10 hari pertama semenjak transaksi. Jangka waktu pembayaran adalah 30 hari. Jadi misalnya tanggal 5 Januari perusahaan dagang A membeli barang kepada supplier senilai 10 juta. Nah, otomatis kalau ada syarat pembayaran, ya ingat ya, jika ada syarat pembayaran otomatis transaksi tersebut dilakukan secara kredit. Nah, jika ada syarat pembayaran, maka transaksi tersebut dilakukan secara kredit. Nah, jadi tadi ya, ke tanggal 5 perusahaan dagang A itu ada transaksi senilai 10 juta. Dia membeli barang dagang kepada supplier senilai 10 juta. Nah, syaratnya adalah 2/10 N/30. Oke, jadi si pembeli akan mendapatkan diskon 2% ketika dia membayar dari tanggal 5 sampai tanggal 15. Dan bayarnya ini nggak harus lunas. Misalnya pembeli punya 5 juta, dibayarkan 5 juta, itu ya dia dapat diskon gitu, nggak harus lunas. Misalnya tanggal 6 dia bayar 1 juta, tanggal 7 dia 1 juta, ya ketika dia bayar dia akan mendapatkan diskon 2% kayak gitu. Nah, ketika tanggal 15-nya sudah habis, gimana Ustazah? Ya diskonnya sudah nggak berlaku lagi. Jadi dia sudah tidak mendapatkan diskon, tapi dia masih bisa membayar tanpa bunga itu sampai 30 hari. Nanti setelah 30 hari dia biasanya dapat bunga atau
ada bunganya, ada bunga yang disepakati gitu, ada berapa persennya. Oke, selain tadi ya, selain N/30, ternyata ada syarat juga yang disebut EOM. Jadi misalnya 2/10 EOM kayak gitu ya, berarti dia mendapatkan diskon 2% ketika pembeli tersebut mampu membayar jangka waktu 10 hari. Jangka waktu pembayaran itu sampai akhir bulan. Jadi EOM itu adalah akhir bulan, end of month, akhir bulan. Jadi misalnya tadi 5 Januari nih dia bayar. Kalau dia pakai N/30 kan berarti dia ada kesempatan untuk membayar sampai bulan depan tanggal 5. Tapi jika syaratnya adalah EOM, maka dia di akhir bulan di tanggal 31 ya. Tanggal 31 Januari dia harus melunasi gitu. Oke, mungkin sekian video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan memberikan gambaran kalian tentang seperti apa perusahaan dagang dan apa sebenarnya perbedaan perusahaan dagang dengan perusahaan biasa. Nah, untuk perbedaan lebih detail terkait akuntansinya dan kemudian gambaran lebih mendetail tentang perbedaan perusahaan dagang dari segi akuntansinya seperti apa akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, Ustazah cukupkan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan juga untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Berlubang dan sobek. Uang kertas ini tak lagi berwujud layaknya uang. Uang dalam foto-foto ini milik Putri Budin dan sempat viral di jagat maya. Semua ini terjadi karena Putri lupa uang yang sedianya diberikan kepada sang nenek ia simpan di lemari tua. Uang jutaan rupiah pun lenyap setelah menjadi konsumsi binatang rayap. Kaget banget sih, ini aku masih merinding soalnya masih kayak pas ngelihatnya itu di map itu dia udah jadi sarang rayap gitu dan langsung aku buang, bener-bener sekaget itu. Terus yang plastik akhirnya aku foto gara-gara emang gila duit sebanyak ini lemes aja gitu ngeliat. Apakah kalian ingin bernasib sama dengan orang yang ada di video tadi? Tentu saja tidak, bukan? Nah, jika kalian tidak ingin bernasib sama dengan orang yang di video tadi atau memiliki uang yang bernasib sama seperti gambar yang ada di belakang Ustazah ini, nah maka mari kita menggunakan uang kita dengan bijak dan juga pintar. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan belajar mengenai lembaga jasa keuangan. Nah, kenapa sih Ustazah kita harus belajar tentang lembaga jasa keuangan? Nah, coba Ustazah tanya, adakah di kelas ini yang sudah pernah bertransaksi menggunakan bank? Adakah di kelas ini yang sudah tahu apa itu pasar modal? Adakah di kelas ini yang pernah bertransaksi saham? Ustazah yakin jawaban rata-ratanya adalah tidak. Nah, karena itu, maka mari kita mempelajari lembaga jasa keuangan sebelum kita bernasib sama dengan orang yang ada di video tadi maupun memiliki uang seperti gambar yang ada di belakang Ustazah ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut belajar tentang lembaga jasa keuangan, mari kita berkenalan dulu dengan gerbangnya lembaga jasa keuangan. Siapa dia? Oke, 1, 2, dan 3. Dia adalah Otoritas Jasa Keuangan. Siapa dia? Adakah di sini yang pernah berkenalan dengan dia ini? Saya yakin rata-rata jawabannya tidak pernah. Nah, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang tugasnya adalah memberikan izin kepada lembaga keuangan untuk beroperasi. Karena itu, makanya di awal tadi Ustazah menyebut OJK adalah gerbangnya lembaga keuangan. Selain tugasnya memberikan izin, lembaga jasa keuangan juga memiliki tugas pokok.
Apa itu tugas pokoknya dia? Tugas pokoknya OJK itu adalah mengatur dan mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia. Mulai dari itu lembaga keuangan yang bersifat offline atau yang bisa kita temui di pinggir-pinggir jalan, ataupun yang bersifat online yang bisa kita jumpai di Play Store. Semua itu harus mendapatkan izin dan juga diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, kemudian otoritas jasa keuangan ini dia juga harus memiliki sifat independen. Ada yang pernah mendengar sifat independen? Ya, sifat independen adalah sifat yang tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak manapun. Kenapa demikian? Ya, coba kita bayangkan ya, jika otoritas jasa keuangan yang tugasnya adalah mengatur dan mengawasi lembaga keuangan mendapat intervensi dari petinggi lembaga keuangan tersebut, apa yang akan terjadi? Maka oknum otoritas jasa keuangan tersebut akan berakhir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena itu, pegawai ataupun lembaga otoritas jasa keuangan ini dia harus memiliki sifat independen atau tidak boleh mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Nah, otoritas jasa keuangan ini dia didirikan karena amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Itu berarti otoritas jasa keuangan ini berdiri mulai tahun 2011. Terus pertanyaannya, apakah lembaga keuangan tidak ada sebelum tahun 2011? Tentu saja ada. Terus siapa yang mengatur dan mengawasinya? Ya, sebelum tahun 2011 ada dua lembaga yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan. Dan lembaga jasa keuangan tersebut dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah bank dan kelompok yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank. Untuk bank, yang mengatur dan mengawasi dia adalah Bank Indonesia. Sementara untuk lembaga keuangan non-bank, yang mengatur dan mengawasi dia adalah BAPEPAM LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Jadi, sebelum ada OJK, lembaga yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan adalah Bank Indonesia dan BAPEPAM LK. Terus nasibnya gimana Ustazah dengan dua lembaga tersebut setelah adanya OJK? Ya, jadi setelah adanya otoritas jasa keuangan, kedua lembaga tersebut untuk Bank Indonesia itu masih tetap ada sampai sekarang. Nah, kemudian untuk BAPEPAM LK itu berganti nama menjadi OJK ini gitu ya. Jadi si BAPEPAM LK berganti nama menjadi OJK, sementara itu untuk si Bank Indonesia tetap beroperasi tetapi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Nah, sebenarnya banyak sekali lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK ini. Yang pertama ada bank, yang kedua pasar modal, ada juga nanti yang disebut asuransi, ada pegadaian. Tetapi khusus di video ini Ustazah hanya akan membahas tentang bank. Jadi, apa itu bank? Nah, bank ini disebut sebagai lembaga intermediari. Apa itu lembaga intermediari? Jadi, lembaga intermediari adalah lembaga penengah. Kenapa disebut sebagai lembaga penengah? Ya, karena bank ini dia menjadi penengah atau menjadi perantara dari nasabah surplus dan nasabah defisit. Siapa itu nasabah surplus? Nasabah surplus adalah nasabah yang kelebihan uang dan nasabah defisit adalah nasabah yang kekurangan uang. Siapa itu nasabah surplus? Nasabah surplus adalah kira-kira kalau orang itu datang ke bank dan dia punya banyak uang, kira-kira dia ngapain? Ya, dia adalah menabung. Jadi nasabah surplus adalah nasabah yang datang ke bank tujuannya untuk menabung. Nah, untuk nasabah defisit atau nasabah yang kekurangan uang, kira-kira orang yang datang ke bank karena kekurangan uang, dia ngapain? Ya, dia meminjam uang. Jadi, nasabah surplus adalah nasabah yang datang ke bank dengan tujuan meminjam uang. Jadi sebenarnya bank ini hanya menjadi perantara. Misalnya Ustazah nih punya banyak uang gitu ya, datang ke bank untuk menabung.
Nah kemudian ada Fulan datang ke bank juga, tapi tujuannya adalah meminjam uang. Sebenarnya uang yang Ustazah tabung itu tidak disimpan di bank, tapi dikemanakan? Ya dipinjamkan lagi ke Fulan. Makanya ketika semua orang Indonesia itu sepakat atau kompak mengambil uangnya di bank, bank itu akan bangkrut. Kenapa? Ya karena tidak ada uangnya di bank tersebut. Nah, karena itu, maka bank ini ada lembaga yang menjaminnya. Siapa dia? Dia adalah lembaga penjamin simpanan. Jadi, untuk kalian yang ingin menabung di bank tapi takut kalau sewaktu-waktu bank itu bangkrut, tidak usah khawatir. Kenapa? Karena ada yang disebut lembaga penjamin simpanan. Siapa itu lembaga penjamin simpanan? Ya, dari namanya juga sudah jelas ya, lembaga penjamin simpanan adalah lembaga yang tugasnya menjamin simpanan para nasabah. Jadi kalau kalian menabung di bank kemudian tiba-tiba banknya bangkrut, maka uang kalian pasti akan kembali lagi. Kenapa? Karena ada si LPS ini. Jadi LPS ini dia sangat bermanfaat sekali untuk para nasabah. Nah, ini juga yang membedakan antara bank dengan lembaga keuangan lainnya seperti koperasi. Kenapa? Karena kalau di koperasi dan bank kita sama-sama bisa menabung di kedua lembaga tersebut. Tetapi tabungan kita di koperasi tidak ada yang menjamin. Sementara tabungan kita di bank ada yang menjamin, yaitu LPS. Jadi jika koperasi dan bank itu sama-sama bangkrut, maka uang di koperasi kita hilang, sementara uang di bank kita kembali. Nah tentunya ini ada syaratnya ya. Syaratnya atau uang yang dijamin oleh LPS itu maksimal adalah 2 miliar. Jika kalian memiliki uang lebih dari 2 miliar, maka jangan ditaruh di satu bank saja. Kenapa? Ya karena LPS hanya menjamin sampai 2 miliar. Untuk jenis-jenis bank akan kita bahas di video selanjutnya ya. Untuk video ini Ustazah cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar dan tidak lupa juga untuk subscribe. Ya, sekian dari Ustazah. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di kelas ekonomi. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang indeks harga. Nah, video ini memuat tentang yang pertama adalah pengertian indeks harga dan yang kedua adalah cara menghitung indeks harga. Untuk bisa memahami kedua materi ini, pastikan kalian menonton video ini sampai dengan selesai. Pembahasan indeks harga ini kita mulai dengan perjalanan uang 1000. Ya, jadi pasti di dompet kalian ada ya uang 1000, entah itu yang berwujud kertas seperti ini atau yang berwujud koin gitu. Nah, di sini Ustazah ingin menggambarkan perjalanan dari si uang 1000 ini. Jadi zaman dulu ya, pada tahun 2007 uang 1000 ini bisa untuk membayar ongkos bis gitu ya. Jadi tahun 2007 Ustazah kelas 1 SMP itu membayar bis dengan menggunakan uang 1000 gitu. Kemudian di tahun 2010 uang 1000 ini bisa untuk membeli gorengan, 1 gorengan. Jadi 1 uang 1000 mendapatkan 1 gorengan. Apakah di tahun 2020 masih bisa? Di tahun 2020 ini uang 1000 itu bisa mendapatkan permen gitu. Jadi gorengan itu harganya nggak boleh lagi 1000, yaitu 5.400 atau 1.250 gitu. Itu yang lazim. Mungkin di kampung-kampung masih ada yang 1000 ya, tapi kalau di daerah Tenggarong dan sekitarnya lazimnya 5.000 dapat 4 gitu. Nah, ini adalah kisah perjalanan uang 1000 dari tahun 2007 sampai dengan 2020.
2020, dimana yang dulu sangat berharga gitu ya, bisa untuk membayar ongkos naik bis, sampai sekarang yang hanya bisa mendapatkan permen, bahkan mungkin ya, bahkan ada uang 1000 koin tergeletak di jalanan, orang juga enggan untuk mengambilnya gitu ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini berkaitan dengan ada yang disebut inflasi. Jadi materi utama kita di bab ini adalah sebenarnya inflasi ya. Tetapi inflasi ini sangat berhubungan erat dengan indeks harga. Karena itu, sebelum masuk ke pembahasan inflasi, kita harus mengetahui dulu nih tentang indeks harga. Oke, kisah lain lagi adalah tentang perjalanan 1 liter bensin premium gitu ya. Nah, pada tahun 2000, harga dari bensin premium ini adalah 1150. Nah, di tahun 2009 harganya adalah 4.500. Di tahun 2020 harganya naik lagi menjadi 6.500. Nah, di sini terlihat ya, yang awalnya dengan uang 1.150 kita bisa membeli 1 liter bensin, kita bisa mendapatkan 1 liter bensin, dan sekarang di tahun 2021 untuk mendapatkan 1 liter bensin kita harus mengeluarkan uang 6.500. Kenapa hal ini bisa terjadi? Lagi-lagi karena adanya inflasi. Nah, untuk menghitung inflasi, kita harus mengetahui dulu tentang indeks harga. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan indeks harga? Nah, jadi indeks harga adalah angka perbandingan untuk mengukur perubahan harga dari satu periode ke periode yang lainnya atau periode selanjutnya. Bagaimana cara menghitungnya? Pastikan untuk menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Oke, kita mulai dengan cara menghitung indeks harga. Nah, di sini Ustazah memiliki tabel harga sembako ya. Di situ ada gula, ada beras, ada telur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Harga gula tahun 2019 12.000, di tahun 2020 naik menjadi 13.000. Beras yang awalnya 10.000 naik menjadi 12.000. Telur yang awalnya 20.000 menjadi 25.000. Bagaimana cara kita mengetahui indeks harga dari barang-barang tersebut? Jadi indeks harga ini dia hitungnya per tahun ya, bukan per barang. Nah, di sini kita menghitung indeks harga dari kelompok sembako yang diwakili oleh gula, beras, dan juga telur. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjumlah harga-harga dari tahun 2019 dan tahun 2020. Jadi kita menjumlahkan harga menurut tahunnya. Tahun 2019 harga gula, beras, dan telur kita jumlahkan. Tahun 2020 harga beras, telur, dan gula juga kita jumlahkan. Berapa jumlahnya? Ya, di tahun jumlahnya adalah tahun 2019 42.000 dan tahun 2020 50.000. 42.000 dapat dari mana? Penjumlahan 12.000 ditambah 10.000 ditambah 20.000. Dapat 50.000 dari mana? Dapat dari 13.000 tambah 12.000 tambah 25.000. Setelah ini ngapain lagi? Simak video selanjutnya. Jadi setelah kita mengetahui jumlah dari kelompok barang tersebut berdasarkan tahunnya, di mana tadi di tahun 2019 jumlahnya adalah 42.000 dan di tahun 2020 jumlahnya adalah 50.000. Ya, jadi yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membagi jumlah tersebut. Apa dibagi dengan apa? Yaitu jumlah tahun sekarang dibagi dengan jumlah tahun sebelumnya, atau jumlah tahun terbaru dibagi dengan tahun sebelumnya. Dimana di sini otomatis pertanyaannya pasti adalah berapa indeks harga tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Jadi kita membandingkan atau membagi jumlah harga di tahun 2020 dibagi dengan tahun 2019, yaitu adalah 50.000 dibagi dengan 42.000. Setelah itu kita kalikan dengan 100.
Berapa hasilnya? Nah, 1,19. Untuk memudahkan 0 yang di bawah itu kita coret. Nah, di sini kan ada 3 0 ya, kita coret 3 0 1 2 3. Nah, jika kita mencoret di bawah 3, otomatis di atas adalah kita coret juga dengan 3. Jadi sisa 50 dibagi 42. Berapa hasilnya? 1,19. Kemudian kita kalikan lagi dengan 100. Nah, cara mengalikannya adalah ketika kita memindahkan koma ke belakang 1, kita coret nolnya 1, kita pindahkan 1, coret 1, pindahkan 1, coret 1. Jadi tinggal berapa? 119. Jadi sisa 119. Jadi bisa kita simpulkan bahwa indeks harga tahun 2020 terhadap tahun 2019 adalah 119. Bagaimana? Mudah bukan? Ya, sangat mudah sekali ya, insya Allah sangat mudah. Yang penting kita tahu konsepnya. Ya, alhamdulillah sekian video kali ini tentang indeks harga. Jika ada yang masih bingung atau yang masih ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung di grup, boleh juga ditulis di kolom komentar. Ya, semoga video ini bermanfaat. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.